Udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Polusi udara di wilayah DKI Jakarta dan juga wilayah-wilayah penyangganya. The wastewater from the tannery still contains dangerously high levels of poisonous chemicals. Juga tercemar limbah pabrik, air sungai yang membelah. Cemar limbah sampah dari TPA aliran sungai di Desa Mlicak. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Masalah kebersihan yang masih ada di lingkungan masyarakat kita menjadi salah satu keprihatinan yang masih saya perhatikan dan saya analisa ada di masyarakat kita. Terutama masalah kebersihan ini ada pada kebersihan udara, yaitu polusi udara dan juga kebersihan air, di mana saluran-saluran air yang ada sekarang kebanyakan sudah tercemar oleh limbah dan juga sampah-sampah. Namun keprihatinan ini semakin muncul pada diri saya akhir-akhir ini karena saya melihat bahwa permasalahan ini justru semakin meningkat dan tidak ada penyelesaiannya. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan kepada ketua RT dan juga RW yang ada di area Menteng Kecil dan di rumah saya menemukan bahwa masalah polusi udara dan juga untuk saluran air tidak membersihkan sepenuhnya, melainkan hanya menanggulangi atau mencegah adanya masalah kebersihan yang lebih lanjut. Namun belum ada tindakan yang bisa dilakukan untuk melakukan pemulihan terhadap hal tersebut. Maka solusi yang saya tawarkan adalah melalui ekoenzim. Ekoenzim adalah suatu cairan yang berbahan dasar organik dan difermentasikan untuk bisa menjadi solusi bagi permasalahan kebersihan di lingkungan kita. Salah satunya adalah untuk masalah polusi udara dan juga untuk masalah kebersihan saluran. Untuk masalah saluran air yang masih kotor, ekoenzim dapat digunakan untuk menjernihkan air dan juga menetralkan limbah yang ada di dalam kandungan air. Selain itu, untuk masalah polusi udara, ekoenzim telah diteliti dapat mencegah masalah polusi udara dengan cara menyemprotkannya ke lingkungan sekitar. Mikrobakteri yang terkandung di dalam ekoenzim akan digunakan untuk memakan polutan-polutan yang tersebar di dalam udara, dan kemudian mikrobakteri tersebut akan berkembang dan bahkan bisa digunakan untuk mencegah permasalahan polusi udara. Maka saya menawarkan dan akan melakukan tindakan konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan menuangkan sejumlah ekoenzim ke got-got yang ada di sekitar Menteng Kecil. Lalu juga saya akan menyemprotkan ekoenzim di lingkungan masyarakat. Maka saksikanlah solusi konkret yang akan saya lakukan selanjutnya. Ekoenzim yang telah saya buat dan akan saya gunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini dapat dilihat dari botol yang ada di sini. Ini adalah ekoenzim sebanyak kurang lebih 600 ml yang kemudian akan saya semprotkan dan juga tuangkan di lingkungan sekitar. Dengan cairan ini, kita bisa membersihkan untuk masalah polusi udara dan juga membersihkan masalah polusi dalam air. Ekoenzim ini sendiri dibuat dari bahan-bahan organik seperti kulit-kulit buah dan juga sayuran yang telah digunakan atau limbah-limbah dapur pada dasarnya. Lalu kemudian dicampurkan dengan air dan juga gula, lalu difermentasi selama kurang lebih 9-12 bulan. Maka hasil akhirnya adalah didapatkan cairan fermentasi berwarna coklat ini yang sangat berguna bagi lingkungan. Bahkan penelitian-penelitian terkait manfaat dari ekoenzim ini sendiri sudah dilakukan dan terbukti ampuh. Maka saya akan mulai menyemprotkan dan juga menuangkannya kepada selokan yang ada di lingkungan sekitar saya.
Melakukan penuangan ekoenzim terhadap saluran-saluran air juga dilakukan di lingkungan masyarakat sekitar apartemen saya, di mana kotoran yang terdapat pada saluran air di apartemen menjadi salah satu keprihatinan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Maka penuakan ekoenzim ini juga saya lakukan di lingkungan apartemen saya untuk membersihkan dan juga menjernihkan air selokan yang ada di sekitaran area luar dan juga pinggir-pinggir dari apartemen saya. Seperti yang bisa dilihat di sini bahwa air got dari apartemen ini sangat kotor. Maka untuk mengatasi hal ini, saya akan melakukan penuangan ekoenzim sebanyak kurang lebih 500 ml ke dalam air got ini. Maka dengan melakukan penuangan dan juga melakukan penyemprotan ekoenzim terhadap lingkungan sekitar kita, harapannya adalah bahwa kebersihan dari saluran air dan juga polusi udara di lingkungan masyarakat dapat berkurang dan dapat diatasi. Maka saya berharap bahwa masyarakat semuanya dapat menjadi lebih proaktif untuk bisa menggunakan ekoenzim ini dalam membersihkan dan juga menetralisir kotoran-kotoran yang ada di udara kita dan juga di saluran-saluran air di sekitar lingkungan perumahan kita. Maka sekian video solusi konkret dari saya terhadap permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Terima kasih telah menonton dan ad maiorem Dei Gloria.